perkenalkan, nama saya Alpin Karyah dengan NIM 6820191113 dari kelas Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu framework Tata Kelola Teknologi Informasi, yaitu COBIT 2019. Sejarah perkembangan COBIT. COBIT 2019 adalah kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari IT perusahaan. Tata kelola yang efektif atas informasi dan teknologi sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Tentunya harus dikelola secara holistik, menggunakan model yang terintegrasi, bersifat end-to-end, melingkupi pembagian peran dan tanggung jawab, serta implementasi praktik terbaik. Disinilah peranan penting dari COBIT 2019 untuk melakukan kontrol dan memaksimalkan nilai dari informasi dan teknologi, sehingga organisasi mencapai optimalisasi risiko, tata kelola dan manajemen IT. COBIT adalah singkatan dari Control Objective for Information and Relation Technology. COBIT merupakan tata kelola IT, governance, dan manajemen yang dikeluarkan oleh ISAKA atau Information System Audit and Control Association dan IT Governance Institute dari Amerika Serikat. COBIT merupakan best practice kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah enterprise. Dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COBIT, ini diharapkan penggunaan IT akan mengantarkan enterprise tersebut kepada tujuannya. COBIT merupakan kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. COBIT mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan organisasi Anda. Kerangka COBIT 2019 yang diakui secara global membantu memastikan keefektifan e-GIT, memfasilitasi implementasi yang telah disesuaikan dengan kondisi bisnis, memperkuat peran berkelanjutan COBIT sebagai pendorong penting inovasi dan transformasi bisnis. COBIT 2019 dibangun dengan mengintegrasikan lebih dari 25 tahun pengembangan di bidang ini, tidak hanya dalam wawasan baru dari ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam pengoperasionalkan wawasan ini sebagai praktik. Dari fondasinya di komunitas audit TI, COBIT berkembang menjadi kerangka kerja tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi yang lebih luas dan lebih mengkomprehensif, dan terus memantapkan dirinya sebagai kerangka kerja yang diterima secara umum untuk tata kelola. Evaluasi COBIT. COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996, versi 1, yang menekankan pada audit. COBIT versi 2 pada tahun 1998, yang menekankan pada tahap pengendalian. COBIT versi 3 pada tahun 2000, yang berorientasi kepada manajemen. COBIT versi 4 pada bulan Desember 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarah pada tata kelola teknologi informasi. Dan terakhir COBIT 5 pada tahun Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan.
Manfaat COVID. Yang pertama, meningkatkan daya saing perusahaan. Kemudian, meningkatkan efektivitas biaya dalam penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, mengurangi risiko keamanan teknologi informasi. Dan yang keempat, meningkatkan pendeteksian dan pencegahan risiko keamanan teknologi informasi. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Tujuan COVID. Yang pertama, untuk menyediakan manajemen dan bisnis proses bagi pemilik usaha dengan bantuan kerangka teknologi informasi atau IT yang dapat membantu mengantarkan nilai-nilai dari IT dan memahami dan mengatur risiko yang berkaitan dengan IT. Yang kedua, untuk menjembatani jarak di antara sekian banyak kebutuhan bisnis, pengontrolan kebutuhan maupun masalah teknikal. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan TI. Domain COVID 2019. Yang pertama, ada Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Yang kedua, Alight, Plan, and Organize atau APO. Yang ketiga, Build, Acquire, and Implement atau BAI. Yang keempat, Deliver, Service, and Support atau DSS. Dan yang kelima ada Monitor, Evaluate, and Assess atau MIA. Pada COVID 2019 ada 7 komponen tata kelola yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai objektif tata kelola, yaitu penciptaan nilai atau value creation, yaitu yang pertama proses, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga prinsip-prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Yang keempat informasi, dan yang kelima kultur, etik, dan kebiasaan. Dan yang keenam ada SDM, keterampilan dan kompetensi. Dan yang ketujuh layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Terdapat 2 sistem klasifikasi besar pada COVID 2019, yakni yang pertama, sistem tata kelola atau governance system. Dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian mencakup organisasi secara menyeluruh, end-to-end, kemudian menerapkan satu framework tunggal yang terpadu. Memungkinkan pendekatan yang holistik, dapat memisahkan tata kelola dengan manajemen, penerapan sistem tata kelola yang dinamis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sebuah organisasi. Yang kedua, kerangka kerja tata kelola atau governance framework. Yang pertama, berbasis model konseptual. Yang kedua, bersifat terbuka dan fleksibel. Dan yang terakhir, selaras dengan standar-standar besar lainnya. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola suatu perusahaan dan memposisikannya untuk keberhasilan dalam penggunaan sebuah informasi dan teknologi. Faktor desain tersebut meliputi enterprise strategi, enterprise goals, risk profile, related issues, threat landscape, kemudian compliance requirement, role of IT, sorting model for IT, ada IT implementation method, teknologi adoption strategi, dan yang terakhir enterprise size. Sekian
dan terima kasih.